Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat pastinya. Nah, anak-anak ustazah semua, kita bertemu kembali di video pembelajaran kelas 3. Video kali ini adalah kelanjutan video sebelumnya. Sekarang kita masuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Anak-anak ustazah, simak dan perhatikan videonya dengan baik ya. Nah, anak-anak ustazah, pastinya kalian sering mendengar dan membaca sebuah dongeng. Sekarang kita akan membahas tentang menyimpulkan isi dongeng. Bagaimana cara menyimpulkan isi dongeng? Yang pertama, kita membaca cerita dongeng terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita tandai atau kita catat kalimat yang dianggap penting di dalam dongeng tersebut. Kemudian yang ketiga, tuliskan kembali semua kalimat yang dianggap penting tadi yang sudah dicatat. Sekarang kita membahas tentang watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat seorang pelaku yang memainkan peran dalam sebuah cerita. Watak tokoh ada 3 macam. Yang pertama, tokoh baik disebut protagonis. Yang kedua, tokoh jahat disebut antagonis. Yang ketiga, tokoh penengah yang disebut tritagonis. Nah, dalam sebuah dongeng itu ada nilai-nilai positif yang dapat kita ambil. Nilai-nilai positif dalam dongeng maksudnya hal-hal baik yang dapat kita jadikan pelajaran, hal-hal baik yang dapat kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak ustazah semua, sekarang ustazah memberikan tugas kepada anak-anak ustazah. Apa tugasnya? Silahkan dilihat di videonya ya. Anak-anak ustazah, bacalah dongeng Lili si Ulat dan Bunga Matahari di buku tematik tema 2, halaman 22 sampai 23. Kemudian anak-anak ustazah tentukan dan tuliskan nama tokoh serta watak atau sifat tokoh dalam dongeng tersebut seperti pada buku tematik tema 2, halaman 24. Selamat mengerjakan anak-anak ustazah, tetap semangat ya. Selanjutnya yaitu berperilaku baik kepada sesama manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita dianjurkan untuk berperilaku baik kepada sesama manusia. Misalnya, ini ada seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan contoh berperilaku baik. Ini adalah contoh anak yang mengejek temannya. Menurut anak-anak, apakah ini merupakan berperilaku baik atau tidak? Ya, benar. Ini merupakan tidak berperilaku baik, yaitu mengejek temannya. Selanjutnya yaitu ayo berhitung. Pada pembelajaran sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai operasi hitung penjumlahan dengan menggunakan sifat komutatif. Di sini ustazah akan menjelaskan kembali untuk anak-anak agar lebih memahaminya lagi ya.
Sifat komutatif adalah pertukaran letak bilangan yang hasilnya sama dengan memiliki bentuk umum, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh 1. Ibu Rian membeli 20 buah jeruk dan 15 buah apel. Kemudian Ibu Dini membeli 15 buah jeruk dan beberapa buah apel. Agar jumlah buah apel yang dibeli Ibu Rian dan Ibu Dini sama, maka yang pertama yang ditanya yaitu berapa buah apel yang harus dibeli Ibu Dini. Yang kedua, buatlah sifat komutatif penjumlahannya. Penyelesaiannya yaitu Ibu Rian membeli 20 buah jeruk. Kemudian ditambah dengan 15 buah apel. Sedangkan Ibu Dini membeli 15 buah jeruk ditambah dengan buah apel. (20) kita misalkan dengan A, 15 kita misalkan dengan B, dan 15 yang di sebelah kanan kita misalkan dengan B, dan titik-titik ini kita misalkan dengan A. Kemudian 20 ditambah dengan 15 sama dengan 15 ditambah 20. Dapat dari mana 20? Kita lihat dari sebelah kiri, yaitu 20 kan kita misalkan dengan A. Karena ini menggunakan sifat pertukaran, maka 20 yang di kanan dengan 20 yang di kiri yaitu sama. Maka 20 ditambah 15 sama dengan 35. Kemudian di sisi sebelah kanan 15 ditambah 20 sama dengan 35. Contoh selanjutnya yaitu selesaikanlah soal berikut dengan menggunakan sifat komutatif pada penjumlahan. Dengan soal, kelas 3 menanam bunga matahari dan bunga melati. Kelas 2 menanam bunga yang sama. Jumlah bunga yang ditanam sama banyak. Kelas 3 menanam 15 batang bunga matahari dan 18 batang bunga melati. Kelas 2 menanam 18 batang bunga matahari dan bunga melati juga. Berapa banyak batang bunga melati yang harus ditanam anak-anak kelas 2? Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita petakan terlebih dahulu, yaitu kelas 3. Kelas 3 menanam 15 batang bunga matahari. Ditambah dengan 18 bunga melati. Kemudian kelas 2 menanam 18 batang bunga matahari ditambah dengan beberapa bunga melati.
15 kita misalkan dengan A, dan 18 kita misalkan dengan B. Kemudian yang di sisi sebelah kanan untuk kelas 2 itu 18 kita misalkan dengan B dan titik-titiknya kita misalkan dengan A. 15 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah 15. Didapat 15 karena permisalan dari ruas kiri itu A-nya adalah 15, kemudian di pertukaran di sebelah kanan itu A-nya itu didapat 15 karena ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Maka 15 ditambah 18 sama dengan 33. Dan di ruas kanan itu ada 18 ditambah 15 sama dengan 33. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Semuanya bersatu membentuk negara Indonesia. Hal ini terlihat dari lambang negara dan dasar negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Sedangkan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Berikut merupakan gambar burung Garuda yang di dalamnya terdapat Pancasila. Berikut merupakan tugas. Anak-anak kerjakan di rumah ya. Yaitu jiplaklah gambar burung Garuda Pancasila di buku tugas atau buku gambar atau HPS ya. Kemudian warnailah sesuai dengan lambang negara Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari Ustazah mengenai materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dari penjelasan Ustazah yang telah dijelaskan ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.